Sholawat minta uang, sholawat minta mobil, sholawat minta rumah, sholawat minta semua apapun yang ada di dunia. Sholawat minta dunia. Boleh gak sih? Hati-hati loh kak, nanti jatuhnya syirik. Hati-hati loh, jika kita meminta sesuatu kepada Rasulullah untuk dunia, maka nanti di akhirat kita tidak akan lagi mendapatkan syafaat atau tidak akan mendapatkan apapun dari Rasulullah, karena sudah dikasih atau sudah diberikan semuanya ketika kita minta untuk dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel BDM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Maulidah Rahmi. Halo teman-teman semua, senang banget bisa ketemu lagi di channel ini. Channel random yang banyak membahas tentang law of attraction, keajaiban sholawat, kekuatan pikiran, pengembangan diri, dan masih banyak lagi. Oke, jadi di video kali ini saya mau sharing lagi tentang apakah boleh kita bersolawat untuk dunia atau untuk meminta segala keperluan kita di dunia. Apakah ketika kita bersolawat, ketika minta sesuatu yang ada di dunia termasuk syirik atau menyekutukan Allah? Apakah dengan menjadikan sholawat dalam memenuhi segala hajat-hajat ataupun keinginan kita, maka kelak di akhirat kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah atau kita tidak akan dibantu oleh Rasulullah karena beliau sudah membantu kita selama dunia? Pernah nggak kalian mendengar statement-statement seperti itu? Banyak ya, pasti pernah sekali. Ya, sebenarnya di sini saya tidak menyalahkan ya, saya tidak pernah menyalahkan pendapat dari siapapun. Dan siapa saja boleh berpendapat. Kembali lagi tergantung keyakinan, tergantung kepercayaan, tergantung agama. Nah, tapi ada kok yang berhasil mendapatkan semua keinginan atau hajat-hajatnya terkabul karena mendawamkan sholawat atau karena membaca sholawat. Ada kok yang hidupnya semakin sukses, semakin berkah karena dia rajin bersolawat. Banyak juga yang mendapatkan keajaiban setelah bersolawat hingga akhirnya dia mampu membangun rumah yatim piatu atau pondok pesantren sehingga dia bisa memelihara anak-anak yatim dan menampung para tahfiz Quran dan bersedekah yang banyak untuk menjadikan hal tersebut sebagai tabungan amal, khususnya amal jariah. Nah, jadi di video kali ini kembali lagi saya bukannya menggurui, saya bukannya sok tahu atau sok paling pintar, tapi saya hanya ingin sharing atau membagikan apa yang saya tahu, apa yang menurut saya benar dan bermanfaat bagi banyak orang. Tapi jika kalian memiliki pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar biar kita bisa sama-sama sharing, sama-sama tukar pendapat. Oke, jadi bagi teman-teman yang penasaran tentang apakah boleh bersolawat untuk meminta dunia ataupun meminta uang, silahkan simak videonya sampai habis. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan like-nya. Silahkan duduk manis dan stay tune. Oke, jadi teman-teman, sebelumnya kita perlu menyadari untuk apa sih kita hidup di dunia ini. Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Dulu saya sempat kebingungan, apa sih sebenarnya tujuan diriku ini hidup? Apa sih tujuan aku diciptakan? Untuk apa? Jadi dulu sebelum saya menemukan jalan yang benar, saya berpikir tujuan hidup ini adalah untuk membahagiakan orang tua. Tujuan hidup adalah untuk sukses, untuk menjadi orang yang hebat, untuk menjadi orang yang berguna bagi keluarga. Tapi setelah saya menyadari, ternyata saya keliru. Jadi saya sadari bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan kita semua pasti bakalan kembali kepada Allah, kepada Sang Maha Pencipta kita ya. Nah, setelah itu saya terpikir, jika kita menjadi orang yang hebat, jika kita menjadi orang yang banyak dikenal, apakah itu akan berguna bagi kita di kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat? Apakah semuanya itu bisa dibawa? Apakah ketenaran kita saat di dunia bisa kita bawa ke akhirat? Ternyata saya salah. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita berada di alam kubur, maka yang bisa mengalir dari dunia itu hanyalah doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Saat itu saya simpulkan, berarti tujuan kita hidup di dunia ini, yang harus kita lakukan di dunia ini adalah beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengumpulkan sangu yang banyak, bekal yang banyak untuk kita bawa ke kehidupan selanjutnya atau ke alam akhirat. Jadi seharusnya selagi kita masih hidup, kita harus melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Oke, jadi kita kembali ke topik. Jika kita memiliki keinginan atau hajat untuk di dunia, bolehkah kita sholawatin atau bolehkah kita minta dengan cara bersolawat?
Nah, sholawat itu sendiri adalah suatu ibadah. Kenapa ibadah? Karena bersolawat kepada Rasulullah SAW ini adalah perintah Allah yang Allah sendiri pun juga menjalankannya. Ya, ketika kita bersolawat 1 kali kepada Rasulullah, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Bayangkan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya si solawat ini. Bahkan para malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa kita tidak? Nah, kemudian ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, ya, ibadah bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah pasti senang kepada kita, karena Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Jadi ketika kita menggandeng Rasulullah, meminta hajat, meminta sesuatu kepada Allah dengan cara menggandeng Rasulullah atau menggandeng kekasihnya Allah, Allah pun akan senang, Allah pun akan kabulkan semua hajat dan keinginan kita. Tapi kembali lagi, apa hajat dan keinginan kita, untuk apa hajat itu, untuk apa keinginan yang kita minta itu. Jadi saat ini kita sedang hidup di dunia. Tugas kita adalah beribadah, bertakwa kepada Allah, dan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara kita untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya? Pasti kita memiliki berbagai kebutuhan kan? Contoh ya, misalnya kita mau bersedekah kepada anak yatim piatu. Bagaimana kita mau bersedekah kepada mereka ketika kita tidak punya uang? Memang benar, sedekah tidak mesti harus uang. Sedekah itu bisa dengan tenaga, dengan apapun yang kita bisa. Dengan senyuman pun juga sedekah. Tapi jika kita punya uang yang banyak, maka kita bisa melakukan sedekah itu dengan semaksimal mungkin. Dan kita otomatis bisa beramal lebih banyak lagi. Nah, jadi ketika kalian mau minta uang kepada Allah, ya, minta, punya hajat, ingin bersedekah, ingin misalnya membangun pondok pesantren ataupun panti asuhan, kalian minta uang kepada Allah dengan cara bersolawat, itu sangat powerful. Ya, jadi itu sama sekali tidak salah. Karena kita punya niat nih untuk beramal, untuk bertakwa. Kita punya niat untuk mengumpulkan amal di dunia sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat. Agar doa kita lebih cepat terkabul, agar doa kita mampu menembus jalur langit, maka kita sertakan dengan membaca sholawat. Karena ketika kita semakin sering membaca sholawat, maka kita akan timbul rasa mencintai kepada Rasulullah. Dan ketika kita sudah cinta kepada beliau, beliau pun akan cinta kepada kita. Nah, kalau sudah kekasih Allah pun sudah senang sama kita, sudah Allah tuh bakalan kasih apapun yang kita butuhkan. Sudah banyak kejadian, sudah banyak keajaiban yang terjadi karena mendawamkan sholawat. Itu kalian bisa lihat sendiri di YouTube tuh udah banyak banget, termasuk saya sendiri juga sudah banyak merasakan keajaibannya, banyak mendapatkan keajaiban dari sholawat. Nah, terus apa lagi? Jika kalian menginginkan mobil, sholawatin. Tapi kembali lagi, niat kalian untuk memiliki mobil itu untuk apa? Misalnya untuk membahagiakan keluarga. Nah, membahagiakan keluarga ini pun bernilai ibadah toh. Jadi benar-benar niatkan apapun yang kalian inginkan tuh untuk beribadah untuk Allah, karena Allah. Maka untuk mewujudkannya pun kalian butuh bantuan menempuh jalur langit melalui sholawat. Jadi bukan sholawatnya itu yang membuat mobil tersebut datang, tapi fadilah dari sholawatnya, manfaat dari sholawat itu. Ketika niat kalian sudah benar, sudah lurus, benar-benar hanya mengharap kepada Allah, benar-benar hanya minta kepada Allah dan untuk Allah, maka tidak ada doa yang tidak terkabul. Gak mungkin Allah tuh tidak kabulkan kalau niat kalian itu untuk Allah. Jadi apapun itu, mau rumah, mau mobil, mau kendaraan, mau uang yang banyak, jika kalian memiliki niat yang baik dan bernilai ibadah, dan kalian sertakan atau gandeng Rasulullah dengan cara memperbanyak sholawat kepadanya, maka insya Allah semuanya akan kabul. Pasti akan segera Allah wujudkan, Allah kabulkan. Praktekkan aja kalau kalian gak percaya. Tapi ketika kalian mempraktekannya, perbaiki niatnya ya. Jadi benerin niatnya. Jangan semata-mata kalian menganggap untuk mendapatkan sesuatu itu dengan sholawat. Sholawatnya itu yang kalian yakini mewujudkan keinginan kalian. Enggak, tapi Allah lah yang mewujudkan semuanya. Allah lah yang mengizinkan semuanya untuk terkabul, untuk terwujud dengan wasilah Rasulullah, dengan fadilah sholawat yang kita baca. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, apakah ketika hajat kita semua sudah terkabul di dunia, terus nanti di akhirat kita sudah tidak mendapatkan syafaat lagi atau tidak ditolong oleh Rasulullah? Itu sama sekali tidak ada hubungannya. Lah, orang keinginan dan hajat kita itu Allah yang kabulkan, ya kan? Allah yang kabulkan semua keinginan dan hajat kita yang kita minta tadi untuk Allah dan bernilai ibadah.
Sedangkan sholawat yang kita baca adalah sarana atau wasilah agar apapun hajat kita tadi, apapun keinginan kita tadi cepat terkabulnya. Nah, jadi untuk urusan akhirat itu tidak ada kaitannya dengan keinginan atau hajat kita yang sudah terkabul di dunia karena bersolawat. Karena siapapun orang yang membaca solawat atau yang mengamalkan solawat, maka insya Allah di hari kiamat dia pasti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk dalam golongan-golongan orang-orang tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi itu dulu di video kali ini. Semoga teman-teman yang selama ini yang masih merasa ragu ataupun takut untuk mengamalkan sholawat dalam berdoa untuk memenuhi hajat-hajat sudah bisa terpecahkan, sudah bisa mendapatkan pencerahan. Karena ternyata manfaat dari sholawat ini memang benar-benar luar biasa ya. Jadi mulai sekarang, mari kita sama-sama memperbanyak lagi untuk membaca sholawat, kencengin lagi sholawatnya, agar semua hajat-hajat kita atau keinginan-keinginan kita bisa terkabul dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.